Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa masih diberi nikmat berupa sehat. Alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas dengan tanpa kendala suatu apa yang berarti, termasuk pada kegiatan sore hari ini yaitu diskusi bincang-bincang bareng antara Mbak Anar PAC Kecamatan Sokaraja dengan Banyumas Express dengan tema protokol kesehatan dan tetap pencegahan narkoba. Ya, pertama izinkan kami untuk menyapa narasumber kita, sahabat Wildan Faisal Rifki SI. Selamat sore, assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kebetulan beliau Mas Wildan dari Pak Anar, Badan Ansor Anti Narkoba PAC Kecamatan Sokaraja. Selanjutnya kami juga menyapa kepada segenap peserta diskusi, baik dari wartawan dan juga redaktur Banyumas Express. Selamat bergabung dengan acara diskusi pada sore hari ini, dan juga kepada sahabat-sahabat dari Ansor Sokaraja ini, tentunya ada sahabat Kamal dan teman-teman yang lain. Saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini mendapatkan manfaat yang baik. Oke, sebelumnya perkenalkan bahwa saya Warsa Nugroho akan menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini, pada bincang-bincang sore hari ini, dengan kita mengusung tema protokol kesehatan dengan tetap dan juga pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di era pandemi seperti saat ini di Indonesia, tentu sudah sangat barang tentu menjadi perhatian kita bahwa kita perlu menjaga diri, menjaga keluarga, dan juga menjaga lingkungan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang tentunya tidak melewatkan. Yang perlu kita jaga adalah bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yang tentunya pada masa-masa seperti saat ini sangat rentan sekali. Karena apa? Ada dari para pekerja, ada WFH dari bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, tentunya akan mengalami kejenuhan, dan ini akan menjadi rentan sekali penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk itu pada sore hari ini kita menghadirkan narasumber dari Badan Ansor Anti Narkoba. Tentunya kita akan mendengarkan paparan dari beliau-beliau ini tentang bagaimana upaya yang harus kita lakukan, tentang bagaimana pencegahan yang harus kita lakukan. Ya, mungkin untuk saat ini saya serahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan, untuk memberikan paparannya. Seperti apa pencegahannya, seperti apa bahayanya. Silakan kepada Mas, ini manggilnya Mas aja yang enak ya, Mas Wildan Faisal Rifki SSI dari Pak Anar PAC Sokaraja. Silakan, kami persilakan. Terima kasih Mas Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Temanya tentang protokol kesehatan dan tetap jaga diri di masa pandemi, begitu ya? Iya. Ya, oke. Ini kita sebagai masyarakat, terutama di Sokaraja ini, dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu sekarang itu bahasanya PPKM. Secara umum itu lebih ibaratnya lebih santai lah daripada dulu itu bahasanya PSBB. Sekarang kita masih tetap bisa beraktivitas di luar dengan menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan begitu. Ya memang ada pro kontra ya, antara maksudnya kita harus menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, terutama untuk adik-adik kita yang masih sekolah, bimbingan belajarnya secara online, kemudian ya mungkin terlalu lama karena terlalu sering di rumah, kemudian merasa jenuh, dan teman-teman kita yang sedang memang
berusaha mencari nafkah untuk keluarga, yang harus bekerja lewat rumah, mungkin ada segi positif dan negatif. Mungkin lebih sering dengan keluarga, tapi juga mengalami kejenuhan. Juga teman-teman kita yang selama pandemi malah terkena musibah gitu. Maaf sebelumnya ya, di masa pandemi malah banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaannya. Mungkin ya di sisi lain ada kejenuhan, di sisi lain juga menerima kerugian karena mata pencahariannya jadi hilang begitu. Banyak faktor yang menyebabkan jadi orang-orang yang istilahnya mencari pelarian gitu, dimana sangat bahayanya atau dengan sehingga lebih dekat dengan narkoba begitu, karena banyak orang yang mungkin tidak bisa mengendalikan diri, kemudian terbawa lingkungan, itu menjadi faktor-faktor yang menyebabkan mudahnya mereka terpengaruh untuk penggunaan narkoba sendiri begitu. Ya mungkin karena faktor tadi, tekanan, kehilangan pekerjaan, kejenuhan di rumah terlalu lama, kemudian ya banyak faktor lah sehingga mereka mencari pelarian lain begitu. Ya mencari kemudahan alternatif sehingga merasa dengan mencari solusi yang instan gitu. Yaitu sini dengan mendekati narkoba. Banyak faktor selain tadi, memang dari faktor pribadi yaitu tidak bisanya mengendalikan diri pada saat pandemi seperti ini. Memang berat ketika dihadapkan dengan masalah pribadi, kemudian ada juga emosi yang memang tidak stabil dari teman-teman kita ini. Frustasi begitu kan, karena masa pandemi kemudian kehilangan pekerjaan, teman-teman jenuh terus di rumah, tidak ada aktivitas sosial yang memang berkurang drastis begitu. Lalu itu menjadi faktor-faktor yang salah satunya memang mendekatkan kepada yang kalangan anak muda itu ya ikut ke narkoba seperti itu. Kemudian ada memang dari masa pandemi ini yaitu faktor keluarga, di mana kontrol keluarga itu memang kurang begitu. Banyak adik-adik kita yang sekolah memang online, kemudian di rumah atau malah dibiarkan saja gitu. Itu jadi mereka itu merasa bebas begitu. Di sisi lain kegiatan sekolah juga kecuali online, paling hanya tugas. Mereka bermain pergi tanpa pengawasan orang tua. Entah mereka pergi kemana, orang tua pun nggak tahu. Bersosialisasi, berkawan dengan siapa, orang tua tidak bisa mengontrol. Itu mungkin jadi penyebab mereka mendekatkan diri ke ya menyesatlah gitu dengan mencoba-coba narkoba. Banyak juga, kemudian faktor lingkungan juga bisa. Di masa pandemi ini mungkin masyarakat malah sedikit individualis gitu. Teman-teman kita yang terkena cobaan, memang ya baguslah untuk masyarakat yang memang saling membantu. Tapi tidak ada juga yang mereka malah semakin individualis. Saudara kita, tetangga kita terkena malah dijauhi. Itu menyebabkan depresi bersama. Kemudian faktor lingkungan juga bisa. Nah itu banyak faktor ya, maksudnya di saat kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada, kita juga harus bisa menjaga diri dari tindakan-tindakan yang memang tidak boleh kita lakukan begitu. Ya memang mungkin ini saling keterkaitan ya, antara di masa pandemi dengan menjaga diri dengan kejenuhan, kemudian dengan
banyaknya mungkin frustasi karena kehilangan pekerjaan, akhirnya dia larinya ke penyelesaian yang instan dengan pemakaian narkoba gitu. Itu memang ada sedikit apa namanya ya berkesinambungan. Tinggal bagaimana tadi kita apa namanya caranya pengendalian dirinya begitu. Tuh. Kemudian apa cara-cara untuk tetap menjaga diri, untuk menjaga protokol kesehatan, dan juga menjauhkan diri dari penggunaan narkoba. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Bagaimana kita harus mengenali diri sendiri, kekurangan dan kelebihan, kelemahan dan kekuatan kita gitu. Jujur terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri bagaimana? Ya kita akui akan kelemahan kita gitu. Tapi tidak kemudian menutupi kekurangan kita gitu kan. Dan perkuat ya kelebihan kita ya seperti ini gitu. Jangan karena kita tahu kekurangan kita terus kita tutupi, tidak usah. Apa adanya saja begitu kan. Kemudian apa? Bersedia memperbaiki diri. Memperbaiki diri dalam artian kita siap menerima kritikan, saran, masukan, nasihat. Itu malah menjadi hidup kita lebih enak gitu. Tidak tertutup begitu kan. Kemudian apalagi untuk mengenali diri sendiri, itu kita hidup itu harus menetapkan tujuan. Tujuan yang bagaimana? Ya jangan kita hidup asal hidup udahlah kayak gini adanya, ya tidak bagus begitu. Kita diciptakan oleh Tuhan itu harus memiliki tujuan hidup yang kita inginkan. Ya tidak usah muluk-muluk lah, yang realistis saja begitu. Itu apa namanya yang bisa kita capai dengan usaha yang maksimal begitu. Itu bagus untuk agar kita tidak mudah terlena ke hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian apa? Berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik pada saat ini. Ya mungkin kita sekarang sedang dicoba dengan adanya pandemi ini, kemudian apa namanya kejenuhan, rasa frustasi karena apa teman-teman yang banyak kehilangan pekerjaan, kemudian rasa jenuh tidak pernah keluar rumah, kurangnya bersosialisasi, ya kita berbuat yang terbaik lah. Tidak usah memikirkan besok akan bagaimana caranya. Besok akan bagaimana? Ya besok. Sekarang lakukan yang terbaik gitu. Karena esok pun akan mempunyai persoalannya sendiri. Kan seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik pada saat itu. Kemudian apa? Setelah kita mengetahui diri sendiri, terus memenuhi kebutuhan diri sendiri, ayo kita lakukan pemenuhan kebutuhan orang lain. Sehingga hidup kita merasa berguna, bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Kemudian apa? Perkuat iman dan takwa kita. Di masa pandemi, lagi-lagi kita harus menjaga protokol kesehatan, kita juga harus terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif termasuk penggunaan narkoba tadi. Apa? Perkuat iman dan takwa. Bagaimana memperkuat iman dan takwa kita? Ya, misalkan Tuhan saja itu mengenali setiap makhluknya. Masa kok kita nggak mau mengenali Tuhan? Kan gitu. Dekati Tuhan, maka hidupmu akan nyaman, aman, tentram. Bagaimana? Ya, bersikap makrifat lah begitu. Kenali sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, kemudian perbuatannya Tuhan, itulah apa namanya nanti kita jadi semakin dekat dengan Tuhan karena kita tahu apa-apa yang Tuhan lakukan begitu, terus apa namanya tantangannya begitu kan. Kemudian apa ya dilakukan dengan amal karena kita sudah mengetahui bahwa Tuhan, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan seperti demikian, ya beramal atau yang tindakan dilakukan gitu. Beramal soleh ya beribadah tepat waktu, kemudian mengaji ya kegiatan-kegiatan positif yang beramal soleh lah gitu. Jadi satu kesinambungan, selain kita memiliki ilmu pengetahuan untuk kita mendapatkan diri kepada Tuhan, ya kita laksanakan. Tidak hanya mengerti wah aku kudu sholat tapi harus dilakukan, yo percuma gitu kan. Jadi harus berkesinambungan gimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kan begitu. Yang ngerti ya dilakoni, ngerti itu orang dilakoni percuma gitu kan. Terus dilakoni tanpa mengerti ya mubah kan begitu. Itu kemudian apa agar mental kita sehat, jiwa kita sehat, ya hiduplah sehat pada masa pandemi seperti ini.
hidup sehat yang bagaimana? Ya minimal jaga pola makan. Meskipun kadang-kadang ya gupekung, tahu tempe kangkung, gina kan gitu. Pagi tahu, gorengan, tumis kangkung. Siang jangan tahu, orek, kangkungnya digawe apa namanya? Petel. Gupekung malah kan. Ya nggak apa-apa, asalkan kita apa namanya? Tepatlah tepat waktu makan. Makan pada apa itu bahasa lupa aku. Makan tepat waktu begitu. Jangan ditunda-tunda kan gitu. Ya sarapan ya waktunya sarapan ya sarapan. Makan siang ya makan siang kan begitu. Kemudian apa? Olahraga. Wetenge penuh warga turu. Ya ora sehat. Ya harus dengan aktivitas olahraga kecil boleh. Jalan-jalan di apa misalnya pelataran rumah kan bisa. Gitu. Habis subuh kan sehat. Kemudian apa? Jangan begadang ataupun istilahnya ya istirahat yang cukup lah. Karena di masa sekarang ini kan memang kesehatan nomor satu. Sehat itu apa ya namanya? Lebih lebih enak kan. Terus juga lebih murah lah daripada kita sakit-sakitan tergantung dengan obat. Wis mumet, kudu bayar obatnya kan tambah mumet maning kan seperti itu. Kemudian apa? Yang ya kalau memang perlu rutin-rutin lah cek kesehatan ya tidak ya tensi ya nggak apa-apa lah begitu. Itu kan secara fisik. Nah, secara ini ya sekali-kali mau pengen ngerti ya digurah ya kena biar kesehatan jiwa kalau kesehatan fisik itu terjaga kan seperti itu. Kemudian apa? Selain mengenali diri sendiri, bertakwa kepada Tuhan, kemudian menjaga kesehatan, hidup sehat, yang lain adalah bisa mengambil keputusan. Karena di masa seperti ini kita gampang terpengaruh ya. Dalam artian ya kita jangan mengambil keputusan itu ketika memang kita dalam titik terendah. Kalau dipecat dari pekerjaan, kita langsung mengambil keputusan secara pendek. Tidak berpikir panjang ke depannya, terjerumus ke narkoba. Itu kita harus bisa apa namanya mengatasi dan mengambil keputusan yang bagus. Gitu. Jenuh, frustasi karena sering di rumah, sering tukaran, wis bojo tukaran karo bojone kan. Bapak karo anak ora akur, sering ketemu nang omah malah ora akure. Kan bisa. Itu. Makanya kita harus bisa tampil mengatasi apa namanya dan mengambil keputusan itu. Begitu. Kemudian apalagi kita yang harus dilakukan untuk di masa pandemi ini selain menjaga kesehatan, kemudian menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba gitu. Ya, terampil untuk menolak tawaran-tawaran untuk kita terjerumus di lingkungan pemakaian narkoba seperti itu. Kita tolak saja dengan tegas, tidak usah karena teman sungkan, terus kita membuka diri, akhirnya mencoba-coba, setelah mencoba-coba ketagihan dosisnya kurang ditambah, dosisnya ditambahinnya kita apa? Overdosis, yo terakhir mati sudah, kan gitu, bahaya. Makanya jangan sekali-kali karena teman, kemudian apa namanya gak enak, itu dari berawal karena teman, kemudian coba-coba, ketagihan, semakin lama dosisnya ditambah, awalnya rusak, overdosis, mati, susah. Kasihan keluarga, kasihan kerabat-kerabatku. Nek pancen teman, nggak bakal menjerumus. Kan seperti itu. Maka harus bisa, ya istilahnya mawas diri juga, ya bisa menjaga teman juga itu bagus. Gitu. Kemudian apa? Ya kita jadikan diri kita sebagai agen pencegahan. Agen pencegahan dalam arti apa? Agen pencegahan dalam penggunaan narkoba ini. Oh, karena
remaja, kemudian ya anak-anak usia muda gitu kan, bapak-bapak muda itu kan ya masih masih apa ya, menjadi objek yang tepat lah, objek yang banyak untuk penyalahgunaan narkoba ini. Ya, ayo kita rubah. Jangan hanya kita ini anak-anak muda, usia muda, jangan hanya untuk sebagai objek. Jadikan kita sebagai subjek perubahan itu, gitu. Jangan hanya sebagai objek penggunaan narkoba, tapi juga sebagai subjek untuk penanggulangan penggunaan narkoba gitu. Bagaimana ya kita membentuk kelompok anti narkoba, kemudian menciptakan pola hidup yang sehat secara positif, kemudian menjadi contoh yang positif di lingkungan masyarakat. Ya apapun itu, misalkan kita ya nggak boleh berkumpul ya, adakan seperti ini di Google Meet atau apa ya, misalkan kegiatan-kegiatan positif, berdiskusi mungkin, atau mungkin kegiatan agenda rutinan malam Jumat kan bisa secara online. Sekarang banyak, apalagi anak-anak muda nggak mungkin kan nggak punya HP gitu kan. Kemudian ya banyak, misalkan mendukung masyarakat, lagi terjun ke masyarakat, ya mendukung masyarakat untuk memerangi narkoba ini. Jangan malah acuh tak acuh, kan seperti itu. Kemudian kalau memang ada teman sudah terjerumus, mari kita bantu. Bagaimana? Ya kita carikan solusinya. Jangan misalkan dilakukan sendiri. Laporkanlah kepada pihak yang berwenang. Begitu. Itu cara membantunya. Agar teman-teman kita yang memang sudah terjerumus tidak semakin dalam terjerumusnya. Misal teman kita sudah memakai narkoba, ya kita laporkan saja ke pihak yang berwenang. PNN misal, lebih baik direhabilitasi di PNN daripada tertangkap sama polisi. Kan begitu. Repot. Tertangkap sama polisi, kena pidana, ya repot lah, kepanjang. Sana ke belakang-belakangnya kan bakal panjang begitu. Lebih baik direhabilitasi. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Sen, monggo. Ya, terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, dari Baanar sendiri sudah melakukan langkah antisipasi yang seperti apa? Misalkan untuk memberikan edukasi kepada para anak-anak muda, anak-anak milenial, untuk agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba ini. Langkah apa yang sudah dilakukan mungkin oleh Baanar sendiri sampai sejauh ini gitu? Ya, terima kasih. Jadi untuk Baanar sendiri, kami memang bahasanya kita ada keliling itu untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba, kemudian efek-efek yang ditimbulkan, kemudian peraturan hukum yang untuk masalah narkoba ini begitu. Kita mengedukasi dengan cara ya kita keliling dari satu desa ke desa begitu. Tapi ya memang belum semuanya, karena kita juga kan terkendala, kadang-kadang mau didatengin, Mas nggak bisa karena sekarang lagi pandemi begitu, belum boleh. Ya di satu sisi memang tidak dengan datang langsung, kita bersosialisasi lewat media sosial gitu. Tapi kan kadang-kadang lewat media sosial kurang marem lah bahasanya kan kayak gitu. Jadi kita harus sosialisasi terjun langsung begitu. Begitu sih untuk menanggulangi untuk anak-anak remaja usia muda di Kecamatan Sukaraja sendiri begitu. Ya, dari data yang saat ini mungkin ya, dari PNN ataupun apa, itu kan memang di masa pandemi seperti saat ini itu justru seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan, sebenarnya ada langkah-langkah, ada solusi jitu sebenarnya yang tadi disampaikan di depan. Menarik sekali bahwa untuk menghindari dari terjerumus penyalahgunaan narkoba itu memang ya seperti tadi disampaikan. Akan tetapi kira-kira ada solusi jitu nggak dari Baanar sendiri untuk dihadapkan dengan permasalahan yang seperti saat ini?
ada solusi jitu yang sekiranya pas bisa disampaikan? Berarti solusi jitu gitu ya? Iya. Ya, solusi jitunya adalah sebenarnya begini. Semua berawal dari yang terbaik itu kan dari keluarga, gitu. Ya kita mengedukasi ya untuk dari keluarga tersendiri itu yang paling bagus, gitu. Mungkin kita mengedukasi dalam ya kelompok-kelompok, tapi semuanya itu yang paling efektif ya dari keluarga. Makanya kita memberikan penyuluhan itu kan kepada ya teman-teman kita gitu. Nanti untuk tindak lanjutnya memang paling efektif dengan keluarga, kembali ke keluarga gitu. Mereka merasa ya keluarganya hangat, tidak terkucilkan lah. Sebenarnya seperti itu. Solusi jitunya ya dari keluarga sendiri. Ya, mungkin dari peserta diskusi ada yang mau bertanya ataupun menambahkan ataupun memberikan apa? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya sedikit aja ini. Banar itu kalau nggak salah Badan Ansor Anti Narkoba ya. Itu dari Ansor NU. Artinya kalau melihat era kekinian itu kan tantangannya sangat berat, artinya luar biasa juga. Dalam hal ini ingin simpel aja sih, mungkin fokus pada menanggulangi, mencegah. Maaf, hilang. Sorry. Suaranya ya. Halo, sudah jelas? Iya. Saya lebih pada upaya menanggulangi agar pemuda, khususnya dari kalangan ahdiyin mungkin, agar tidak terjerumus ke lembah hitam narkoba. Artinya bahwa era modern, era saat ini itu kan sangat luar biasa. Itu bisa dari segala penjuru, seperti halnya terorisme yang bisa masuk ke masing-masing orang, karena setiap orang pegang HP begitu, dia kemudian bisa baca-baca yang radikal begitu. Tapi kalau narkoba ini kan juga sama saja berbahaya. Fokus Banar sendiri untuk mencegah atau melindungi atau memagari ya pemuda-pemuda dari lingkaran Nahdliyin ini seperti apa begitu, mungkin sosialisasi atau pendidikan yang sudah dilakukan apa saja gitu. Monggo Mas Warso, mungkin kalau belum jelas diulangi lagi nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Ini pertanyaan dari salah satu wartawan harian pagi Bayak TKS, Mas Fidan. Bisa langsung memberikan jawabannya. Oke. Siap. Jadi ya tidak hanya untuk kalangan Nahdliyin ya, untuk semuanya begitu. Karena kita kan Banar berkeinginan bermanfaat untuk semua sebenarnya, seperti itu. Ya, secara ini selain sosialisasi, kemudian pendekatan personal juga penting begitu. Lewat sosmed juga ada begitu. Ya, sosialisasi ya kita memang dengan memberikan penyuluhan ilmu tentang narkoba berbahayanya bagaimana, kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa, itu mungkin dalam ranah penyuluhan seperti itu. Kemudian untuk kedekatan personal, itu yang penting sebenarnya, agar kita kita dapat mengenali sahabat-sahabat kita, teman-teman kita begitu. Tidak ya misalkan ada salah satu sahabat kita yang mungkin hampir atau sudah terkena, ya kita mendekati dengan kedekatan personal begitu. Semakin dekat, terus kemudian ada rasa istilahnya rasa saling ya ngerteni lah ibaratnya begitu. Terus dia mulai percaya kepada kita. Ya mungkin kedekatan-kedekatan seperti itu yang bagus untuk memagari sebelum
terjerumus, kemudian mengedukasi ketika sudah terjerumus, dan mendampingi untuk pada waktu ya dia harus segera meninggalkan dunia seperti itu. Paling seperti itu. Begitu Mas Aku, bagaimana? Siap, ya. Dilanjut, monggo. Ya, mungkin dari yang lain ada lagi, mau kami persilakan, masih ada waktunya ini, silakan. Dari yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan ataupun dipertanyakan, monggo. Pak. Tengah ya. Oh ya, atau begini Mas, mungkin sebenarnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba sendiri itu seperti apa Mas? Mungkin bisa dipaparkan biar lebih jelas ini. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini seperti apa itu? Oh ya. Ya sebenarnya bahaya dari penyalahgunaan narkoba sendiri itu kan ada kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan baik secara material maupun non material. Begitu. Dari apa? Ini kan anak-anak atau orang usia muda itu kan usia-usia produktif gitu. Mungkin dari kerugian material, kehilangan SDM yang memang sedang produktifnya untuk ya menghasilkan ekonomi begitu kan. Itu dari kemudian dari imaterial ya kerusakan fisik, kerugian sosial gitu. Misal sampai meninggalkan keluarga yang ditinggalkan merasa kehilangan, itu kerugian yang non material gitu. Kemudian Bisa ya gimana? Kenapa? Ya, mungkin bisa lebih diperincikan lagi dalam latihan kerugian fisik. Ya. Misalkan contohnya kerugian fisik yang seperti apa dampaknya? Misalkan bagi pengguna itu sendiri. Gitu. Kerugian fisik itu ya misal karena terlalu sering mengkonsumsi kemudian kecanduan, itu akan merusak hati, kemudian jantung, organ-organ tubuh itu akan mulai rusak. Kemudian pada saat berhenti ke mental merasa ya halusinasi, kemudian kehilangan kepercayaan diri, sering kadang senang, tiba-tiba jadi sedih. Itu dari segi fisik itu. Nanti yang lambat laun menjadi ya karena semua rusak, organ dalamnya rusak, kemudian secara sosial dikucilkan, ya sudah, hidup sendiri mati. Makanya sebelum itu terlambat, ya kita harus ya menjagalah, lebih baik jangan sampai terkena, lebih baik menjaga daripada mengobati, kan susah. Ya, begitu. Ada yang lain mungkin masih kami buka slot untuk bertanya atau mungkin menambahkan ataupun apa, silakan dari peserta diskusi. Kami masih membuka. Ya, sedikit aja mungkin. Kalau saya sifatnya membangun semangat bersama begitu ya. Lebih pada itu intinya bahwa kita perlu mendukung apa yang kita perlu memberi dukungan untuk Banar. Artinya ini perlu ada dukungan, itu kan bisa jadi bahwa kita welcome terhadap program yang diberikan atau bahkan kita ikut mensosialisasikan program-programnya gitu. Nah, karena ini perannya sangat strategis sekali ya Banar itu. Jadi kalau dari saya sih sifatnya nanti ya mengapresiasi, mendukung, mensukseskan, lebih pada itu, nanti mengajak lagi gitu. Begitu Mas Waso. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan kepada
seluruh peserta diskusi. Mungkin ini terakhir ini untuk Mas Wildan. Coba closing statement-nya coba sebelum acara ini kita tutup. Silakan saya closing statement-nya untuk diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Mas Wildan. Oh, ya, terima kasih. Di masa pandemi ini, kemudian dengan berbagai cobaan, baik itu dari diri sendiri, lingkungan masyarakat, keluarga, baiknya kita bisa mengendalikan diri, kemudian lebih bertakwa pada Tuhan agar dipermudah segala keinginan kita, kemudian ya walaupun kita terbatas oleh jarak, bukan berarti kita harus terpisah komunikasi. Seperti itu. Oke. Ya. Mas Terima Sanggi. kasih sekali. Ya, terima kasih sekali kami sampaikan kepada sahabat Wildan Faisal Rifki SSI atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan acara ini, diskusi pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah pengetahuan, menambah berbagi pengalaman gitu. Mungkin begitu, Mas Wildan, terima kasih kepada semua dan kepada semuanya. Demikian acara diskusi kita pada sore hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.